야, 그놈들 딱 Film diawali dengan sebuah liburan yang dilakukan segerombol anak remaja yang menuju ke sebuah villa di perbukitan. Berapa lama ada seekor kambing yang berdiri di tengah jalan, sehingga ia tak sengaja menabraknya. Karena momen ini dianggapnya sangat langka, mereka malah mengabadikan momen tersebut dengan asik berselfie, yang seharusnya dikubur atau setidaknya merasa bersalah telah menabrak seekor kambing. 우리가 묻어주기라도 해야 되는 거 아니야? 다들 피곤한데 그냥 가자. Dan kita beralih pada dua orang bersaudara yang bernama Jae, dan adiknya Seongguk kita sebut saja si Gondrong. Mereka pun menuju untuk memeriksa sebuah villa mewah di tengah hutan yang baru saja membelinya. 저도 형들이 미남이어서 좋아요. Dan ya, kambing yang sudah mati tadi tak sengaja dilindas kembali oleh Jae dan Gondrong, di mana mereka berniat untuk membawanya dan akan mengubur dengan layak. Mereka pun didatangi dua polisi yang sedang berpatroli, dan mengira yang digotongnya itu adalah mayat seseorang. Setelah memeriksa identitas dan memastikan bahwa itu bukanlah mayat, si Jae dan Gondrong pun dipersilakan untuk melanjutkan perjalanannya. Meski Pak Polisi mempunyai rasa curiga karena tampang mereka seperti orang jahat. 진짜 더럽게 생겼다. 응? Karena sudah terlanjur membeli villa yang katanya mewah, ternyata tak sesuai harapan bahwa yang difoto dengan keasliannya sangat jauh berbeda, sehingga si perantara alias si agen pun meyakinkan, jika villa ini tidak seburuk yang kamu kira, semua itu katanya akan bagus kembali cuma perlu sedikit renovasi saja. Di mana ada sebuah kayu jatuh dari atas tiang yang sedang dijadikan senderan oleh Jae, beruntung ada si Gondrong yang langsung menyelamatkan. Mereka berdua pun mencari barang yang masih bisa layak dipakai, yaitu menuju ke sebuah tempat ruangan bawah tanah. Dan ya, menemukan simbol setan atau iblis berbentuk bintang yang terukir di lantai. Entah apa maksudnya ukiran itu dibuat. Jae dan Gondrong pun mengabaikan hal itu dan teralihkan ke sebuah pistol berisi peluru perak, yang membuat Jae tertarik dan mengambilnya sebagai milik pribadi. Selesai itu, mereka terlihat berada di belakang villa sedang menguburkan kambing tadi. Karena yang sebenarnya bukan salah mereka, mereka pun menghormati kepergian atas kematian kambing tersebut. Kembali pada segerombol anak remaja yang sudah sampai di villa mewah, ada yang bernama Sungbin, yang ini teman barunya bernama Mina. Mereka berdua pun tengah melakukan PDKT. Sungbin meminjamkan jaketnya untuk mendapat perhatian agar Mina tidak kedinginan, dan langsung menghangatkan suasana dengan menceritakan kisah horor yang pernah dialami di desa ini. 귀신? 너 여기 귀신 있었던 거 모르지? Katanya selama 66 tahun yang lalu di desa ini pernah kisruh, karena gadis desa yang telah dirasuki oleh setan kambing, dan pendeta bule mengikatnya si gadis di atas lambang pentagram, sebagai ritual bertujuan untuk mengusir makhluk tersebut, yang membuat si iblis akhirnya mewujudkan setengah dari keasliannya. In the name of the Father. Akibat ada orang melakukan kesalahan yaitu melintasi lingkaran pelindung, yang membuat setan kambing tersebut pun kembali lagi dan menewaskan nyawa orang itu. Bahkan pendeta pun lebih parahnya diledek yang membuatnya menjadi sangat marah. Setelah Sungbin selesai bercerita, Mina pun cuci tangan pergi ke kamar mandi. Di sini terlihat Sungbin sedang mengobrol dengan temannya, yaitu tentang hanya ingin mencicipi Mina saja sebelum melanjutkan karirnya di luar negeri, di mana obrolan tersebut tak sengaja terdengar oleh Mina saat kembali dari kamar mandi. 보라 지금 어딨어? 보라 어딨냐고! Mina pun langsung pergi ke danau sebagai melampiaskan rasa kesalnya. Tepat ada orang memancing yaitu Gondrong dan Jae. Seketika Mina terkejut saat menoleh ke samping dan membuatnya jatuh ke danau.
Sehingga si Jae pun langsung masuk ke air untuk menyelamatkannya. Setelah mengangkat Mina ke daratan, Gondrong yang disuruh oleh Jae pun ragu-ragu untuk memberikan nafas buatan, sehingga terpaksa melakukannya dan berhasil membuat Mina terbangun sebelum beradu bibir. Karena Mina ketakutan dan sempat akan kabur pun membuatnya salah jalan dan balik arah sehingga tak sengaja keselandung dan pingsan. Saat Mina akan dibawa pulang oleh Jae dan Gondrong, temannya yang lagi di semak-semak sedang bermain pun mengira jika Mina dalam hal bahaya, sehingga mereka memberitahu Sung Bin dan teman-temannya di villa. 저거 미나 맞지? 너 납치? 낮에 만난 그 새끼들이 납치해갔다니까. Sung Bin bukannya khawatir kepada Mina, ia malah khawatir kepada ponsel miliknya yang tertinggal di jaket Mina, karena Sung Bin takut akan tersebar aibnya, sehingga ia menyuruh salah satu temannya, kita sebut saja Jamal, untuk melakukan pencarian sekaligus pergi ke kantor polisi dan melaporkan apa yang sedang terjadi saat ini. Di saat waktu yang sama, tiba-tiba langit mendung seketika dan mendadak cuaca buruk. Rupanya hal tersebut ada kaitannya dengan ruangan bawah tanah, yaitu lambang pentagram, dan ternyata setan yang diusir ke neraka selama 66 tahun lalu, kini datang lagi ke halaman belakang villa, lebih tepatnya kuburan kambing, dan merasuki kambing tersebut. Berpindah ke Jamal yang sedang menjalani perintah dari Sung Bin, yaitu menuju kantor polisi. Karena ia sudah lama tidak suka dengan sikap Sung Bin yang selalu menyebalkan, Jamal pun membuatnya semakin benci dan tertawa lepas. Dan ya, kambing pun menghalangi jalan Jamal yang membuatnya kecelakaan, di mana saat ia menoleh ke samping, hal ini pun terjadi. Jamal yang langsung lari ke dalam hutan setelah selamat dari serangan setan kambing. Keesokannya di tempat Jae dan Gondrong, terlihat Mina yang baru bangun tidur pun secara diam-diam mencoba untuk kabur. Hingga terjadi hal seperti ini ketika Gondrong dan Jae mempergokinya. 일어나셨어요? Mina akhirnya bisa duduk bareng dengan Gondrong setelah dikasih paham, di mana mereka yang masih menganggap jika Mina dalam posisi terancam, Sung Bin dan teman-temannya pun sudah berada di luar untuk menyerang. 용준아, 네가 먼저 갔다 와. 진짜 맛있다. 진짜요? Di saat Jae sedang menggergaji kayu dan tak sengaja memotong sarang tawon, Sung Bin pun menyuruh salah satu temannya untuk memeriksa, dan inilah yang terjadi. Dan ya, mengira si Jae sedang mengejar mereka, yang padahal lagi diserang tawon yang membuat Jae panik, sehingga membuat semua temannya berlari terpencar. Kita panggil saja Putri. Putri pun ditinggal sendirian sampai merasa kesal dan menendang pohon, tanpa ia sadari bahwa di atasnya ada kayu runcing yang mengarah ke dadanya. Kembali ke Jamal yang sedang menghalang polisi di jalan, dengan berjalan yang aneh akibat ketakutan pada malam kejadian itu, Jamal pun melaporkan dirinya serta teman-temannya tentang apa yang sudah terjadi. Beralih ke villa, yang karena pekerjaan belum selesai akibat puluhan tawon yang membuat wajah Jae jadi bengkak. Mina pun menyerahkan dirinya untuk membantu merenovasi villa ini. Cuma hanya rasa kesal yang saat ini Jae rasakan, karena melihat adiknya alias Gondrong lebih sibuk bersama Mina ketimbang saudaranya sendiri. Demi menyelamatkan Mina agar ponselnya bisa kembali, Sung Bin dan yang lain pun mulai menyusun rencana, saat Jae akan diserang dari belakang oleh satu teman mereka dengan menggunakan pisau, dan inilah yang terjadi.
Gagal dengan cara pertama, si teman pun nekat untuk menyerangnya di saat bersamaan ketika Jae menunduk, sehingga membuatnya masuk ke dalam mesin penghancur kayu. Setelah si teman tewas mengenaskan, si gondrong pun yang tak sengaja menyenggol kabel listrik sampai jatuh ke gubangan air. Sehingga Sung Bin sama Jono akan menyerang dan melewati gubangan air tersebut, ia pun langsung kesetrum hingga tak berdaya, membuat mulutnya berbusa dan pingsan saat itu juga. Kini yang tersisa hanya si Jono, ia pun terjatuh akibat kesangkut kabel, yang membuat wajahnya berhadapan dengan kotak kayu, serta ada beberapa paku tajam. Sempat dikira Jono masih selamat, tongkat golf yang dijadikan senjata pun terlempar melayang tinggi, dan inilah yang terjadi. Berapa lama datanglah Jamal dengan kedua polisi yang tidak menyadari bahwa tangki mobilnya bocor karena telah melindas cangkul, di mana mereka pun membawa Sung Bin yang baru sadar ke mobil untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut. Satu polisi pun masuk sendirian menggunakan sebuah pistol yang bernama Yang Isu. Si Jae dan gondrong yang tak tahu apa-apa pun akan ditangkap. Terkesan dan sangat berlebihan yang saat ini Yang Isu lakukan, karena tanpa mendengarkan dulu penjelasan dari mereka berdua. Jae dan gondrong pun digiring ke tempat luas untuk ditiarapkan, di mana Yang Isu yang mengalami nasib buruk ketika menyenggol tiang yang rapuh. Mereka pun semakin menjadi salah paham, ketika Yang Isu keluar dengan kondisi paku yang masih tertancap di kelapanya, di saat Yang Isu jatuh dan tak sengaja menekan pelatuk pistol yang mengakibatkan bensin menyala, sehingga membuat kaki temannya juga ikut terbakar. Bukannya mengambil air untuk memadamkan apinya, gondrong justru salah membawa. Ternyata itu berisi cairan tambahan yang membuat apinya semakin besar, sehingga mengakibatkan mobil meledak yang membuat Yang Isu tewas. Sung Bin yang masih bertahan pun menembaki mereka berdua dengan pistol milik polisi, sehingga Jae dan gondrong pun membuatnya masuk ke rumah karena ketakutan. Berhubung anjing peliharaannya yang saat ini dijadikan sandera, sehingga Jae dan gondrong pun harus keluar karena tak ada pilihan lain untuk menyelamatkan anjing peliharaannya. Supaya Jae bisa terus maju, gondrong pun membuat pengalihan dengan cara alat penembak paku. Tak lama ketika gondrong kehabisan paku, Sung Bin pun langsung mengejar Jae untuk disandra ke dalam hutan. Sementara kita tinggalkan dulu mereka sejenak, dan beralih ke pendeta di tempat rumah sakit gereja, yang merupakan pendeta itu adalah murid si pendeta bule. Menurut buku pedoman mistis warisannya, si pendeta pun melihat satu halaman yang berisi tentang simbol iblis Baphomet alias kambing. Dan ternyata semua ini hanyalah tumbal yang disengaja, di mana tumbal tersebut adalah Sung Bin dan teman-temannya agar Baphomet alias kambing bisa bangkit kembali. Balik lagi ke Sung Bin yang sedang menyiksa Jae untuk mengetahui tentang di mana ponselnya berada. Berapa lama? Datanglah Gondrong dan Mina untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Karena yang ia pedulikan hanyalah ponsel miliknya, Sung Bin pun tetap menolak untuk percaya, meskipun kesalahpahaman itu sudah dijelaskan oleh Mina. 이거 찾으러 온 거야. 이게 더 중요하거든. Dan ya, Sung Bin pun dipukul oleh Jamal sampai dibuat tersungkur karena kelakuannya yang sudah sangat keterlaluan, di mana aib Sung Bin yang ada di ponsel itu pun membuat Jamal mengambilnya, dan untuk menjadikan bahan penjualan di sosial media. Entah bagaimana Putri bisa muncul kembali setelah tertusuk kayu. Ia pun terlihat gerak-geriknya sangat aneh, dan inilah yang terjadi. Jamal pun dikejar Putri ke dalam hutan yang membuatnya selalu apes, di mana Sung Bin yang ketakutan pun mengambil kunci mobil milik Jae dan Gondrong ke villa, dan pistol berisi perak pun tak sengaja ditemukan oleh Sung Bin,
bersamaan saat terdengar suara teriakan Jamal yang berasal dari dalam hutan. Berapa lama, Sungbin meminta kunci mobilnya sambil menodongkan saat Jae Gondrong dan Mina datang. Setelah ia mendapatkan kunci mobil tersebut, Sungbin pun segera pergi dari tempat villa ini saat si Jamal berada di luar. Dan ya, setan telah merasuki tubuh Jamal hingga membuatnya jadi jahat. Pistol yang berpeluru perak pun dilempar dari kaca jendela olehnya, di mana Sungbin yang kini akan diteror sebagai tumbal terakhir, untuk melengkapi ritual dan menghadirkan Baphomet. Gondrong yang bermodalkan tubuh besarnya, Jamal pun berhasil dilempar ke ruangan bawah tanah. Meski Jamal sudah terkurung di sana, tapi hal mengejutkan terjadi ketika Sungbin bermaksud untuk kabur dengan berjalan mundur. Mereka tiba-tiba mendengar suara Jamal yang sepertinya mengikuti dari bawah tanah. Dan ya, lengkap sudahlah ritual untuk menghadirkan setan Baphomet, di mana orang terakhir yang dirasuki itu adalah Sungbin. Yang tak lama, pendeta murid si bule pun datang untuk mengembalikan Baphomet ke neraka. Agar Baphomet keluar dari dalam tubuh Sungbin, si pendeta pun melakukan salib dan doa. Sempat dikira Baphomet sudah berhasil dikeluarkan. Ternyata ia hanya ngeprank saja. Karena mengandalkan pendeta belum saja berhasil, korek api pun dinyalakan oleh Jae dan membakar villa tersebut. Dengan secara kebetulan bensin yang sudah tumpah sebelumnya. Ternyata apa yang dilakukan Jae sangatlah salah besar, karena membuat setan itu semakin marah sekaligus membangkitkan para mayat, sehingga dirinya yang merasa paling tua dan akan bertanggung jawab. Jae pun mengeluarkan kata-kata mutiaranya, dengan akan mengorbankan dirinya sendiri demi mereka semua. Belum juga selesai mengeluarkan kata-katanya, Gondrong dan yang lain pun sudah lari duluan. Gondrong yang tak tega melihat kakaknya bertarung sendirian, ia pun mengambil senjata yaitu menggunakan gergaji mesin untuk membantunya, dan mulai melakukan serangan secara bersamaan. Ketika keadaan semakin gawat darurat itulah, Pak Pendeta pun memberitahu kepada Mina, yaitu satu-satunya kelemahan Baphomet adalah dengan peluru perak, sehingga pistol tersebut langsung diambil oleh Mina yang ternyata sudah rusak. Karena masih ada satu peluru lagi yang tersisa, Mina pun menggunakan alat mesin paku dan mengancam Sungbin alias Baphomet, bahwa ia akan menghabisinya saat ini juga. 지랄하네, 씨발. Dan ya, karena selangnya tidak tersambung yang membuat kompresor tidak berfungsi, sehingga dengan cepat Jae dan Gondrong pun memperbaikinya, sehingga Mina pun berhasil mengusir Baphomet alias setan alias iblis alias kambing ke neraka. Dan ya, Baphomet dibawa kembali ke asalnya oleh tangan raksasa, entah itu tangan siapa. Yang pastinya semua ini sudah selesai dan terlewati, sehingga pagar antar dimensi akhirnya tertutup kembali, dan pada hari itu pun menjadi cerah lagi. Yang terakhir adalah, ternyata ada sebuah catatan yang menyatakan, jika suatu hari nanti ada 3 malaikat yang telah dikirim oleh Tuhan untuk mengusir Baphomet agar kembali ke asalnya. Tanpa mereka sadari ketiga orang yang dimaksud yaitu, Jae, Gondrong dan Mina itu sendiri, yang adalah si penyelamat dunia.